Lagi tahun baru, jadi kayak aku bakal tahun baru di gunung gitu. Super excited juga sebenarnya. Dan karena ini pertama kali gunung panjang, ada deg-degannya, cuman harus ada persiapannya juga gitu kan. Jadi pernah ada satu cerita dramatisir juga tuh di Kapten's Pyramid di Papua. Waktu lagi summit attack, posisinya lagi di teras besar di ketinggian 4.500. Aku always think positif dan niat aku baik ke gunung, jadi aku nggak pernah ada digangguin gimana. Alhamdulillah. Jadi semua chat-chat itu insya Allah kalau diterapin untuk pendakian gunung. Itu sempat di hari terakhir summit attack itu di hari ke-9, hari ke-8 kita rencana summit attack tinggal barang-barang di tenda. Cuman waktu itu cuaca terlalu gelap, kabut semua, dan tertutup banget ya, kita nggak bisa ngeliat visual gunungnya di mana. Akhirnya kita mutusin untuk kita ngecamp di sana tanpa tenda, karena kalau turun lagi tuh nggak belum tentu kita mau naik lagi ke atas karena tuh udah jauh banget. Bawa logistik yang kalian suka, yang memang sehat juga. Jangan makan Indomie terus di gunung karena emang nggak sehat sejujurnya. Oke sobat, balik lagi di segmen ngobrol pinggiran. Kali ini kita kedatangan tamu pendaki cantik, pendaki cilik, yaitu Kansa. Mana ini orangnya? Ini dia nih Kansa. Halo, apa kabar? Baik, aku di sini. Oke, siap. Apa kabar nih? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tadi habis dari Gunung Ciremai itu gimana? Kemarin itu emang rencana kemarin tuh aku ada ngisi acara di situ sih, di acara Mountain Jungle Course Eiger di kaki gunungnya Ciremai itu. Ini ya edukasi ya tentang pendakian ya. Sharing pengalaman kemarin sih bagus, pengalaman pendakian sebelumnya juga. Naik gunung es tuh ya. Itu pasti beda sama gunung-gunung yang tropis kan. Persiapannya kayak gimana sih? Oke. Jadi persiapan bulan Agustus sebenarnya udah aku lakuin sekitar 1 tahun yang lalu, di tahun 2021. Posisinya waktu itu baru mendaki 54 gunung. Kayaknya sudah kepikiran ada bagus sih ngambil opportunity yang bagus untuk aku naik Gunung Elbrus kalian untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Terus akhirnya aku mulai tuh rancang plan aku ke depannya gimana biar aku bisa dari angka 54 ke 77, jadi naik 19 gunung lagi dalam waktu 1 tahun. Oh, berarti udah direncanain dari 1 tahun yang lalu? Iya. Saya kira mendadak kayak gitu. Enggak mendadak. Nggak bisa kayak gitu. Berarti kalau misalnya naik gunung itu, walaupun gunung pendek juga nggak bisa mendadak? Nggak bisa mendadak. Even latihan fisik, even mau ke gunung gede aja nih, latihan fisik at least harus 2 minggu sebelum pendakian lah. Harus Dan 2 minggu tuh harus banget kalau bagi aku. 2 minggu itu 3-4 kali 1 minggu. Jadi mesti kayak nggak kali cuma 1 kali 2 kali latihan doang. Karena naik gunung kan emang kegiatan fisik ya pastinya. Jadi nggak bisa diremehin gitu aja sih. Oke. Persiapan apanya sih yang harus dimatengin nih? Ada faktor-faktor tertentu kan kalau mau naik gunung gitu? Banyak sih, yang pastinya yang pertama itu harus dapat izin dari orang tua dulu. Oke. Yang paling penting itu starter lah, itu gerbang utama pendakian ini. Siap. Izin, yang kedua itu mempelajari literatur gunung yang akan kita daki. Jadi misalnya kita mau naik Gunung Rinjani, kita harus tahu nih ada berapa camp di sana, camp yang ada mata airnya di mana. Jadi pas kita udah sampai di lapangan kita nggak buta sama situasi. Berarti riset dulu ya? Iya, kita harus ada data-datanya lah. Di internet segala macam kayak gitu. Terus yang ketiga latihan fisik sih pastinya, karena memang kegiatan fisik butuh fisik yang optimal. Kalau aku olahraga utama aku lari, jadi seminggu tuh ada lari yang kayak berprogres sama nanti ada TO-nya. Jadi kalau progresnya bisa jadi dari 3 kilo ke 5 kilo, habis itu ke 8 kilo ke 10 kilo. Nanti Sabtu minggunya baru kita yang panjang-panjangnya latihan trail di Sentul 10-15 kilo.
Itu setiap hari? Enggak setiap hari, seminggu at least 3-4 kali. 3-4 kali? Ya. Even gak naik gunung juga pun harus latihan fisik untuk menjaga badan. Oh gitu. Jadi emang nggak harus pengen naik gunung nih nggak, jadi jangan gara-gara mau naik gunung baru latihan fisik. Even gak mau naik gunung juga pun harus udah ada fisiknya. Jadi biar kalau misalnya tiba-tiba dihadapi nih kita harus naik gunung misalnya bulan depan, badan kita udah siap gitu loh. Oke, persiapan nomor satu. Terus habis itu latihan fisik, perlengkapan sih, karena kan harusnya membadai dari ujung kaki ke ujung kepala. Kayak jangan pakai celana jeans di gunungnya, jangan pakai sandal gunung karena kan kaki kan senjata utama kita di gunung nih. Jadi jangan sampai lecet, jangan berdarah, jangan ankle juga. Jadi harus dipakai sepatu gunung lah yang proper, yang emang di setting buat di lapangan. Perlengkapan logistik sih selanjutnya. Logistik ya? Karena memang energi terbesar kan juga dari makanan ya pastinya salah satunya. Bawa logistik yang kalian suka, yang memang sehat juga. Jangan makan Indomie terus di gunung karena emang nggak sehat, jujur aja. Kenapa tuh? Yang pastinya nggak sehat sih kan. Ya? Jangan. Jadi bikin menu yang variasi aja sih. Kalau aku sebenarnya bikinnya variasi kayak sehari kadang aku bisa makan spaghetti, terus snacknya bisa pakai popcorn. Ada logistik yang wajib dibawa nggak nih dari Kansa sendiri? Kalau aku yang emang dari gunung ke gunung pasti aku bawa tuh kayak teri kacang, teri kentang, gitu-gitu sih. Soalnya mudah ya, tinggal goreng doang kan. Gampang, praktis gitu. Jadi ngikutin selera teman-teman aja yang pasti sehat sih. Habis logistik, yang pasti juga harus segala persiapan itu harus dibandingin dengan mental juga ya. Karena memang nggak bisa sembarangan, tanpa kalau mental yang nggak siap juga kita nggak akan bisa survive di keadaan seperti itu di gunung nanti. Mental, terus selanjutnya terakhir yang pastinya utama sih doa. Kita mikir positif aja. Jadi kalau ada cita-cita kayak cita horor atau gimana, aku alhamdulillah nggak pernah ngalamin dari dulu sampai sekarang karena aku always think positif dan niat aku baik ke gunung. Jadi aku nggak pernah ada digangguin gimana. Alhamdulillah. Jadi semua kiat-kiat itu insya Allah kalau diterapin untuk pendakian gunung, insya Allah pendakian lancar. Kayak gitu. Di gunung juga alhamdulillah belum ketemu kayak gitu. Jangan. Apa namanya, pas di Luser nih kan pernah kan ya Kansa waktu itu ke Luser, istilahnya itu kan trek terpanjang ya. Pasti persediaan logistik harus ini dong, harus banyak dong, dan persiapan fisik dan segala macam juga harus ini dong. Itu gimana cara mensiasati untuk manajemen logistik di Gunung Luser itu? Berapa hari sih perjalanan? Aku sekitar 9 hari total perjalanan. 9 hari dari Kedah? Dari Kedah jalur barunya itu. Aku lewat jalur baru. Jalur baru? Jalur Kansa. Ide. Jadi aku tim kedua yang jalur itu. Dan aku buka-buka juga. Waktu aku sama Mister Jali langsung. Mister Jali. Mister Jali langsung, dan di puncak dinamain langsung jalur Kansa. Sekarang di puncak Lusernya? Puncak Lusernya. Jadi keren. normalnya kan 14-17 hari ya. Sekarang bisa dipakai sekitar 9 harian lah, 9-10 hari. Jadi itu pulang pergi? Pulang pergi, hemat 5 harian, 6 harian kan lumayan banget ya buat yang cuti-cuti kerja gitu. Iya benar. Jadi Luser ini emang jadi gunung pertama bagi aku yang sangat-sangat panjang waktu itu di tahun 2018. Aku lumayan deg-degan juga buat naik gunung itu karena waktu itu masih kecil dan itu lagi tahun baru, jadi kayak aku bakal tahun baru di gunung gitu. Super excited juga sebenarnya. Dan karena ini pertama kali gunung panjang, ada deg-degannya, cuman harus ada persiapannya juga gitu kan. Untuk logistik ini yang emang paling utama aku fokusin, karena memang perjalanan panjang harus bisa kita manage gimana biar makanan itu masih aman sampai pulang nanti. Nah, aku pakai teknik tanam dan teluk jantung. Jadi logistik untuk turun itu kita tanam di tanah. Jadi nanti kita gali tanah, kita tanam logistik, kita ditutup pakai daun-daun di semak-semak. Itu kalau situasi nggak ada hewan-hewan di bawahnya kayak harimau gitu-gitu. Kalau misalnya di sekitarnya ada, kita gantung di pohon gitu. Itu berarti harus dilihat dulu nih ya situasi di sananya. Jadi biar logistik turun tuh nggak kebawa. Pas naik kan berat kan, jadi sia-sia aja kalau kita bawa pasnya juga. Jadi mending sekalian pas turun aja kita ambil di situ. Asal harus lewat jalur itu juga lagi, jangan kita tanam di situ nggak lewat jalur itu, nanti nggak ketemu dong. Iya dong, nggak ketemu cuma di ini. Iya. Terus udah melalang buana nih, di gunung kemarin kan Elbrus, salah satu puncak tertinggi ya? Elbrus salah satu dari Second Summit of the World. Iya, di benua Eropa ya? Iya.
ada planning lagi nggak sih selain itu? Elbrus kan istilahnya udah Elbrus nih, terus kemarin Kilimanjaro ya udah. Kilimanjaro, Sisa semuanya. ya. Kartens, Papua. Kartens ya, tinggal sisa ini lagi nih. 4 lagi. Ada rencana juga apa gimana? Rencana pasti ada sih untuk ngelanjutin program di Seven Summit Club ini, yaitu naik gunung keempat, yaitu Gunung Aconcagua di Argentina. Aconcagua. Ya, ketinggiannya sekitar 6.800, jadi bisa dibilang gunung tertinggi di dunia di luar Asia dan gunung kedua tertinggi di Seven Summit of the World setelah Everest. Hampir 7.000 karena ketinggiannya kan. 7.000? Hampir 7.000 dan aku harap bisa deket-deket ini sih realisasi. Amin. Doain terus. Amin. Itu persiapannya gimana? Itu istilahnya kan kadar oksigen di atas itu kan menipis ya? Yep. Persiapannya gimana? Until now sekarang udah mulai latihan fisik lagi sih, udah mulai diprogramin juga. Sekarang ini. Jadi udah dari 3 minggu lalu udah mulai rutin latihan lagi untuk Aconcagua ini. Jadi emang udah dipersiapin dari lama. Sekarang aku pakai coach trainer juga, jadi kita latihan sama coach gitu. Untuk latihannya terprogram dan terstruktur, jadi kayak dapat PR-nya juga. Kita latihan per minggu itu beda-beda, latihan pernafasan, animal flow dan lain-lain. Terus udah mulai ngedata-data apa ya, udah mulai mempelajari gunungnya, lagi nyari operator gunungnya juga, jadi lagi semua lagi prepare sih. Berarti harus disiplin ya untuk mencapai tujuan itu, harus disiplin ya. Karena itu resikonya dan harus bisa untuk mencapai tujuan. Wow, keren. Kita doain untuk Kansa biar sampai di Aconcagua. Selain udah nih ada planning ke Aconcagua, terus ke sini Seven Summit Indonesia juga udah clear semua. Ada gunung yang berkesan atau gunung yang sulit? Ada pengalaman ini bukan masalah itu ya, tapi kayak sulit. Ada. Berkesannya tentang jalurnya atau gimana? Sebenarnya semua gunung yang aku daki itu punya kesannya masing-masing, punya cerita spesialnya masing-masing. Cuman aku ada satu spesifik gunung yang sampai sekarang bisa dibilang berkesan banget buat aku. Itu Gunung Kabentonu di Sulawesi Selatan. Kabentonu. Gunungnya jarang banget didengar, jarang ya? Iya, saya juga nggak tahu. Iya, jadi kalau Gunung Baliase tahu? Baliase itu lumayan terkenal, lumayan kedengeran sih kalau sama pendaki itu. Nah, jadi untuk ngelewatin Kabentonu kita harus ngelewatin Baliase dulu, terus ngelewatin 2 puncak. Jadi sampai sekarang Kabentonu jadi ekspedisi terpanjang yang pernah aku daki, itu 12 hari pendakian pulang pergi. 12 hari dalam hutan. Wow. Ketinggiannya sebenarnya nggak terlalu tinggi banget, nggak sampai 3.000. Cuman memang naik itu muter-muter, jadi kayak gunungnya di sana, lewatnya sini dulu, muter sini dulu, naik turun. Itu memang padat hutannya? Apa gimana jalurnya? Jalurnya bener-bener hutan tertutup semua. Jadi kayak kita selama di jalan tuh buka-buka karena emang jarang kan pendaki yang sana. Jadi waktu itu posisinya udah sekitar 2 tahun gak didaki. Kita harus buka-buka jalur lagi, harus buka map lagi, buka kompas lagi. Kesulitannya itu sih karena jalur tertutup, jadi lumayan sulit untuk melihat visual gunungnya di mana gitu. Jadi itu tuh sempat di hari terakhir Summit Attack itu di hari ke-9, hari ke-8 kita rencana Summit Attack tinggalin barang-barang di tenda. Cuman waktu itu cuaca terlalu gelap, kabut semua, dan tertutup banget dan kita nggak bisa ngeliat visual gunungnya di mana. Akhirnya kita mutusin untuk kita ngecamp di sana tanpa tenda. Karena kalau turun lagi tuh nggak belum tentu kita mau naik lagi ke atas, karena tuh udah jauh banget. Jadi udah kita survive di atas dengan bawa makanan Summit Attack seadanya, cuma pakai flying sheet doang, nggak pakai matras, sleeping bag dan lain-lain, tetap masih pakai baju. Itu sama ayah juga. Itu sama ayah sama tim juga. Dan alhamdulillahnya besok pagi tuh dapat cuaca yang bagus, langsung dikasih ternyata ada puncak di depan mata kita gitu. Dan akhirnya kita jam 7-an dan 7 pagi kita langsung Summit Attack, langsung ngambil jalur yang vertikal untuk bisa sampai ke puncaknya dan alhamdulillah bisa sampai. Selama dari kejadian itu nggak ngeliat puncak deh? Nggak kelihatan puncak. Nggak kelihatan puncaknya? Jadi baru kelihatan tuh ya pas di hari ke-9 Summit Attack-nya itu. Itu daerah mana sih? Di daerah Palopo, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Ya. Itu berat banget dan emang berkesan banget sih buat aku. Itu baru-baru ini? Itu di awal tahun 2022. Baru-baru ini berarti. Berarti selama pendakian itu selalu sama ayah? Selalu sama ayah, dari kecil sampai sekarang. Waktu itu sempet sih sekali persiapan Elbrus ini naik gunung gede, tapi nggak sama ayah. Cuman emang sama orang yang udah ayah percaya. Jadi syaratnya itu harus ditemenin sama orang yang berpengalaman dan udah ayah percaya. Jadi aku udah mendaki sama orangnya itu udah ke Gunung Patah dan Gunung Binaya di Maluku. Jadi ayah udah trust sama orang ini dan perempuan juga, jadi kita sama-sama trust aja. Yang penting surat izinnya ada di ayah ya? Di orang tua bener. Iya benar. Gitu. Ada ini ya nggak,
untuk kesulitannya naik gunung bareng ayah nih. Kesulitan naik gunung bareng ayah? Iya, apa namanya kalau misalnya nanti ngeluh gituin ayah, ntar ayahnya ninggalin atau gimana? Ada Enggak nggak sih, pernah? sebenarnya ayah tuh punya prinsip ayah bakal nemenin sampai di titik aku mau berhenti. Oke. Jadi pernah ada satu cerita dramatisir juga tuh di Kapten's Pyramid di Papua. Waktu lagi summit attack, posisinya lagi di teras besar di ketinggian 4.500. Oke. Aku udah capek banget, udah siang juga posisinya tutup kabut juga, sempat kena hujan salju juga. Capek intinya. Saya nanya ke aku, karena kita posisi kita diem semua kan, udah lemes lah intinya. Saya nanya, Kansa masih mau tetap lanjut atau enggak? Karena kalau enggak, ayo udah bangga lah sampai di titik ini, sampai puncak nggak apa-apa. Terus kayak aku apa ya, serap kalimat itu dan aku mikir kayak banyak effort yang aku keluarin untuk bisa sampai sini, banyak support system dari ayah, dari keluarga, dari teman-teman juga, dan emang Cortez itu udah jadi impian lah semua orang lah, impian aku pastinya juga. Jadi aku nggak mau sia-siain momen ini dan aku bilang kayak aku masih mau tetap lanjut, dan dari situ emang bisa dibutuhin bahwa ayah itu emang supporter utama aku lah gitu. Jadi emang apa ya, kayak ayah udah jadi teman pendakian aku yang nggak bisa lepas. Jadi nyambung aja gitu sama ayah sebenarnya. Harus sama ayah aja. Sama ayah dan nggak cocok kalau nggak sama ayah. Sempet ngeliat pas Kansa lagi nyebrangin apa tali itu di Kartens kan, itu ngeliat ayah nangis kayak gitu kan. Itu saya ngelihatnya aja kayak nih kalau gue di posisi dia, wah udah kayak gimana nih, gue nggak tahu nih kayak gitu kan. Tapi wah emang itu dramatisir banget sih waktu ngelewatin Burma Bridge itu. Wow. Aku yang pertama duluan kan daripada ayah kan. Jadi pertama? Nggak, aku yang orang kedua yang ngelewatin itu. Jadi baru itu abis itu ayah. Iya. Dan deg-degan juga karena emang bawahnya benar-benar nggak kelihatan gitu, langsung jurang plong. Cuma satu tali doang yang kita lewatin, dan aku pernah juga jadi megang talinya rada susah. Cuman kan ayah juga support terus kan di videonya itu kelihatan, terus kayak ayah nangis juga, jadi aku kayak tersentuh juga, jadi senang banget sih. Iya makanya, keren banget sih. Apa namanya? Break dulu. Siap. Break dulu, kita aja. Oke, tadi sempat dipotong ajan. Sekarang masih bersama Kansa. Tadi udah ngobrol-ngobrol tentang pengalaman dan juga ilmu pendakian. Dan Kansa nggak bisa sampai puncak itu karena berkat orang tua ya, pastinya ya. Karena berkat orang tua itulah gerbang utamanya menuju puncak-puncak gunung tertinggi. Ada ini nggak kan awalnya dijejelin naik gunung sama ayah apa gimana? Dijejelin sih sebenarnya, kan emang for everything ayah kan emang psis kepala ya, jadi dari SMA tuh emang udah anak gunung. Jadi waktu itu dari umur 9 bulan udah diajak lah ke alam, kayak sekedar camping ke Curug, buat air terjun, ngerasain ini camping ground dulu gitu lah. Dan emang sebenarnya ayah tuh pertama kali membentuk aku tuh bukan untuk jadi pendaki gunung. Ayah tuh ngajak aku naik gunung dengan ketemu dengan media ratusnya untuk membentuk karakter positif diri aku. Jadi nggak ada tuh tujuan aku mau jadi pendaki tuh nggak ada yang mau sampai sekarang itu nggak ada. Jadi kayak it just go with the flow saja. Perjalanan aja lah ya, itu mengalir aja deh. Emang setelah aku jalanin beberapa kayak di pertama kali Bromo di umur 5 tahun, ngerasa kayak kayaknya seru juga nih naik gunung lagi. Terus nyoba tuh Gunung Rinjani 7 tahun, gak nyampe puncak, cuma situ kalau masih belum aja, sengaja biar ada rasa penasaran dulu di dalam diri aku. Nah emang tuh ada rasa penasaran, dan akhirnya kayak makin tinggi meja diri, jadinya makin kepo dan lebih tertarik sama naik gunung, dan akhirnya dia itu jadi hobi sampai sekarang. Jadi hobi ya? Hobi. Berarti sekarang SMA ya? SMA pasti. Masuk Sispala juga di sekolah? Masuk Sispala juga? Waduh. Ikutin aja. Berarti ngikutin jejak ayah ya? Berarti salah satu orang yang menginspirasikan dalam hidup adalah ayah berarti ya? Pasti, kayak role model pertama aku ayah sih. Ayah. Jadi di selain dunia pendakian juga kayak ayah role model aku juga. Berarti ayah banyak banget ngajarin tentang kehidupan. Betul. Tentang
pendakian dan segala macamnya. Bagi ayah yang jadi orang yang ngajak aku untuk kenal dengan dunia pendakian ini kan, jadi aku senang banget. Pernah nyesel nggak sih? Enggak. Nggak pernah ya? Karena aku benar-benar selalu enjoy every moment sama aku di gunung dan every second of it aku selalu suka gitu. Benar-benar aku enjoy gitu rasanya. Tapi mama juga diajak pernah Kalau naik gunung? Bunda pernah cuma di Semeru sama Rinjani sama ada beberapa gunung-gunung pendek lainnya. Cuma nggak terlalu sesering kayak aku sama ayah gitu, cuma beberapa kali aja. Kayak kalau di gunung sekeluarga pernah juga. Kaden, ke Semeru, ke Rinjani. Wow, enak banget nih. Sekeluarga pikniknya ke gunung. Iya, karena emang semua suka alam sih, jadi kita cocok aja gitu. Oh, oke. Dan istilahnya kan Kansa udah sampai di titik ini, udah sampai di titik istilahnya mengharumkan nama bangsa ya, ngibarin bendera di puncak tertinggi di Eropa, dan itu semua juga berkat ayah yang nganterin kan pastinya. Ada apa namanya kata-kata atau ucapan buat ayah? Pastinya aku mau ngucap terima kasih banget sih karena udah nemenin aku dari nol sampai sekarang ini dan udah ngajak aku keliling Indonesia, keliling dunia juga bahkan, dan it feels so good. Dan apalagi kalau naik gunung selalu sama ayah gitu, jadi kayak aku pengen ayah gitu main aku naik gunung sampai aku tua nanti juga kalau bisa. Bagi kamu ayah itu sosok yang seperti apa sih? Sosok yang in my eyes it's perfect dad, perfect father figure sih pastinya. Kayak semua ada di ayah. Semua ada di ayah sih. Aku banyak belajar lah dari ayah, dari kepemimpinan, keberanian, dan dari ayah juga aku bisa belajar kemandirian. Jadi apa ya, media pembelajaran aku juga lah di sekolah, di alam aku juga belajar dari ayah. Wow. Oke. Mungkin di sini aja, sampai sini aja. Ntar kita ngobrol-ngobrol sama ayahnya Kansa. Bagaimana dia bisa memberi ini, bagaimana figur orang tua Kansa ini seperti apa, kita akan bahas di video berikutnya. Oke. Thank you Kansa.